inisiator dari pesantren pergerakan ya, yang sudah berjalan beberapa periode dan menghasilkan banyak sekali alumni pesantren pergerakan yang tersebar di seluruh zona di Indonesia. Kemudian para alumninya ini banyak membuat kajian-kajian maupun sekolah-sekolah ideologis. Apa sih Bung yang kemudian menjadi latar belakang jenengan dalam punya kekuatan sampai hari ini membuat pesantren pergerakan yang sangat membutuhkan energi banyak begitu? Oke, ya. Sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan dialog kita, ini wawancara sangat eksklusif sebenarnya. Saya belum pernah menyampaikan sedalam ini sebenarnya. Untuk pesantren pergerakan tahun 2021 ini, sementara saya mohon maaf ditiadakan dulu karena kondisi pandemik ya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang akan ditiadakan. Analisis saya seperti ini sebenarnya. Saya memiliki kegelisahan dan saya hampir tidak percaya sebenarnya PMI terikat secara ideologis. Kalau mencari ketua satu malam, ketua rayon, ketua komsat, ketua cabang, ketua PKC itu satu malam selesai, 1 minggu lah cari ketua. Tapi cari kader yang mampu berdebat dengan anak, misalnya anak-anak FPPI itu ya, atau anak GMNI tentang Marxisme, itu jarang di PMI. Atau anak kader PMI yang mampu berdebat tentang khilafah dengan anak-anak kami, atau kader-kader PMI yang sahih secara pengetahuan untuk menganalisis problem-problem sosial. Ini butuh dididik, butuh dikasih amunisi, butuh ditata struktur pengetahuannya. Karena saya mengkategorisasi seperti ini kader PMI. Kader PMI itu tipologinya 3, ya, secara nasional ini, floating mass, pelopor, dan inti ideologis. Floating mass itu mengambang. Kader secara nasional ini kebanyakan floating mass menurut saya. Dia pengembira saja memakai jas PMI, merasa dirinya PMI gitu. Tapi itu sudah bagus lah. PMI ada paling enggak gitu ya. Kemudian yang kedua ini kader pelopor. Pelopor ini saya identifikasi adalah orang-orang yang sedang ngurus struktur. Itu pelopor saja. Dia mencerminkan eksistensi PMI secara formal, bahwa PMI ada. Tapi kader-kader PMI yang sahih secara pengetahuan, yang ideologis, yang mampu isi kepalanya ditransformasikan ke kader-kader setelah dia, ini butuh dididik. Ini hanya berada di fase tipologi yang tertinggi, yaitu kader inti ideologis. Kader inti ideologis ini parameternya kader yang punya solidaritas, punya mentalitas, punya nilai, punya kerangka paradigma yang jelas, punya struktur pengetahuan yang sahih dan fasih di segala bidang, termasuk selesai di materi-materi kaderisasi formal. Kader yang bisa mentransformasikan pengetahuan dari generasi ke generasi, kader yang bisa menyelamatkan nilai pengetahuan PMI. Nah, apa sebenarnya forum yang representatif? Akhirnya saya berinisiatif menyelenggarakan itulah, pesantren pergerakan secara nasional. Ya, salam hormat, salam persahabatan buat kader-kader yang menyaksikan dialog kita ini ya. Mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian zona Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, yang silakan Anda berkiprah setelah Anda dididik di pesantren pergerakan dalam rangka menyelamatkan nilai PMI, begitu ya. Nah, analisis pertama itu saya. Analisis kedua saya, logika gerak organisasi. Ini persoalan logika gerak. Saya analisis begini. Ini mudah-mudahan tidak sekedar menjadi dialog ya, tapi ada nilai yang bisa kita ambil. Pola gerak organisasi itu kan dua saja. Pola gerak organisasi. Namanya pola gerak mekanistik dan pola gerak organistik. Nah, pola gerak mekanistik adalah ditopang oleh struktur, di mana ada RTAR, RTK, Kongres, Konfrokorcap. Nah, ini namanya mekanisme organisasi.
Dan mekanisme organisasi memang menjadi simbol bahwa PMI itu ada, menjadi eksistensi formal bahwa PMI itu ada bendera, ada orang, ada jas, ada surat. Tapi kita mencari substansinya. Substansi apa namanya? Itu kan esensi PMI secara formal ada, tapi substansi PMI itu adalah di persoalan knowledge. Dan pengetahuan PMI ini berjalan pada logika organis, begitu kan. Sesuatu yang ini gimana ya cara menyederhanakan pola pikir ini ya. Begini, ya tadi ya, mekanisme organisasi bersifat formal dan struktural. Sementara organisme PMI berada di tradisi, berada di nilai, dan berada di pengetahuan. Coba bedakan ini. Ini sebenarnya telaah filsafat ya. Telaah organisasi secara filosofis. Jadi ada mekanistik dan ada organistik. Organistik itu bahwa eksistensi PMI berada di apakah kader seluruh Indonesia ini memiliki struktur pengetahuan menjadi pola gerak yang berbasis pada nilai aswaja, begitu. Dan sesuatu yang organistik ini tidak terlihat, begitu loh. Tidak seperti formal. Formal kan ada surat, ada base camp, ada struktur. Itu mekanisme organisasi. Tapi di luar mekanisme itu ada namanya organisme. Organisme itu bisa tradisi, laku. Contoh ya, untuk menyederhanakan contoh begini. NU contoh ya. Mekanisme yang ada di NU itu ada struktur juga, dari mulai ranting sampai PBNU. Itu mekanisme. Tetapi di luar mekanisme ada organisme. Contoh organisme di NU adalah tradisi kajian Hasanah Islam Klasik. Kemudian kiai-kiai yang bergerak melakukan berada di tengah-tengah masyarakat. Dia mengajarkan tentang toleransi beragama. Dia mengajarkan tentang fikih. Dia mengajarkan tentang pluralisme. Dia mengajarkan tentang hubul wa toliq minal iman. Ini namanya organisme. Begitulah. Nah, apakah PMI juga memiliki hal yang organistik ini, di mana pengetahuan itu bekerja? Tidak hanya formalitas yang bekerja, tapi pengetahuan itu bekerja di PMI. Nah, ketika pengetahuan ini diharapkan bekerja, maka butuh ruang yang memiliki otoritas kuat. Pesantren Gerakanlah menjadi jawaban yang berisi kader-kader yang organistik, yang ideologis, yang bisa menggerakkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu menggerakkan orang. Gitu. Sejauh mana pengetahuan yang dimiliki, sejauh itu tindakan yang ada. Kalau kader PMI terkooptasi, memang sebatas itu pengetahuannya. Atau cabang itu terkooptasi, memang sebatas itu idealisme cabang, gitu ya. Atau kader PMI hanya menjadi aktivis karena sebatas itu struktur pengetahuan yang dimiliki. Contoh, saya tarik lagi jawabannya kepada Islam Nusantara. Kalau hanya mengandalkan gedung-gedung PWNU atau masjid-masjid tanpa ada militansi berpikir dari para alim ulama, itulah yang disebut organistik, begitu. Dan organistik ini perlu diisi oleh sahabat-sahabat. Ya, logika organisme di PMI adalah logika tradisi dan logika pengetahuan. Itu yang menjadi argumentasi dasar ya. Kenapa pesantren Gerakan menjadi kaukus intelektual, alumninya sudah tersebar ke berbagai lini, berada di bidang-bidang kaderisasi dan ada di secara nasional. Kalau ini bisa bisa terus dikuatkan, maka PMI akan memiliki nilai. Dan PMI tidak hanya berisi kader floating mass saja, kader pengembira secara nasional. Saya kira itu ya argumentasinya. Ya. Kemudian begini, Bung, kenapa term pesantren itu yang kemudian mencoba Bung munculkan begitu?
selama ini kan mungkin pesantren kan tidak banyak kemudian membahas tentang, sebenarnya ada, cuman mungkin di pesantren pergerakan itu mungkin kita banyak mengenal ada kitab kuning, ada kitab putih begitu, ada perpaduan itu. Kenapa kok bukan sekolah pergerakan atau bukan yang lain begitu? Mengapa kok pesantren begitu? Apa mungkin memunculkan identitas pesantren ini mengapa penting begitu? Oh ya, betul. Dalam sejarahnya pesantren di Indonesia adalah benteng terakhir perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dalam pesantren ada tradisi transmisi pengetahuan hasanah kitab klasik. Dalam pesantren membentuk tradisi kemandirian. Di dalam pesantren menciptakan kader ulul albab. Maka term pesantren saya ambil ditambah dengan pesantren pergerakan, saya ambil kata pergerakan karena sekali lagi dalam sejarahnya pesantren adalah ruang transmisi pengetahuan di Indonesia, identitas asli Indonesia itu. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan terminologi pesantren? Karena dalam pesantren, dalam sejarahnya juga menciptakan para alim ulama. Para alim ulama yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Dan saya tafaulan mengambil barokah menggunakan nama pesantren adalah dalam rangka berekspektasi ya, agar semua alumninya menjadi tokoh, menjadi penggerak, menjadi kader yang ideologis, menjadi kader yang menggerakkan organisme PMII secara nasional. Selain itu, pesantren pergerakan yang saya inisiasi juga ini ya, yang ngaji kitab klasik. Kitab kuning ada, kitab putih juga ada. Namun saya sampaikan tidak ada dikotomi ilmu antara ilmu Islam dan ilmu umum, antara kitab kuning dan kitab putih. Tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu memiliki sinergi untuk mencapai hakikat ya. Ilmu adalah mencapai hakikat. Dan satu argumentasi spiritual saya citra diri ulul albab itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kader itu harus didudukan pada potensi fitrah, bahwa dia baik, dia jujur, dia cerdas. Kalau dia bodoh sebenarnya dia belum cerdas saja, begitu ya. Jadi pesantren pergerakan adalah untuk menciptakan kader ulul albab, kader yang bersih, kader yang ideologis, kader yang menjadi penggerak, kader yang punya daya tahan, yang dididik di tradisi pesantren dalam sejarah Indonesia. Sebenarnya representasi pesantren itu kan sebagai selain sebagai ruang ngaji intelektual, kemudian pembasisan pemahaman agama, juga Kiai Hasyim Asy'ari itu tokoh yang lahir dari banyak kiai pesantren yang kemudian punya sejarah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme yang lahir dari pesantren. Gitu. Jadi ini merupakan satu gagasan yang sangat besar ya dari Bung Christeva ini sendiri. Dan saat ini gimana Bung perkembangannya, dengan apakah ini harus diselenggarakan secara nasional di masing-masing kota, atau harapannya gimana ke depan? Iya, saya sebenarnya berharap pertama teman-teman konsisten dulu. Siapapun yang ingin masuk pada strata intelektual nasional, Anda sahabat-sahabat kayak Iza memiliki konsistensi secara intelektual. Kemudian jika Anda ingin berkontribusi, kalau diformalkan paling lama 9 tahun tuh. Tapi kalau Anda punya kapasitas, Anda bisa melakukan hal yang sama. Ya, hal yang sama seperti saya. Sesuai dengan kemampuan intelektual masing-masing sih. Struktur pengetahuan bisa disusun sendiri. Yang saya harapkan juga teman-teman membuat, sebenarnya pada saatnya teman-teman perlu mengorganisasi, ikut merawatlah. Saya dengan segala kerendahan hati sebenarnya berniat ikut merawat PMII secara nasional. Kemudian
ingin menciptakan kader-kader yang mampu juga pada saatnya merawat secara nasional, merawat kader secara moral, secara pengetahuan dan nilai perjuangan. Saya toh juga meneladani contoh Pak G. Nuril Huda masih menyelenggarakan di bulan Ramadan. Sahabat Mustafi di Jogja mengadakan. Kemudian beberapa senior Pak Agus Sunyoto juga mengadakan di Malang. Banyak sebenarnya beberapa alumni yang memiliki kepedulian mengorganisasi dan mendidik kader PMI secara nasional. Cuma memang forum yang saya adakan jauh lebih luas ya, skalanya nasional, representasi hampir semua provinsi se-Indonesia. Tahun kemarin saja 85 kader itu. Dan teman-teman dengan kekuatan masing-masing, dengan keikhlasan pengabdian, saya harapkan mau melakukan itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu. Untuk mendidik kader itu. Dan saya mengimbangi sebenarnya, berusaha mengimbangi pola gerak mekanisme tadi. Ya, mekanisme organisasi udah ada yang ngurus, selalu ada ketua, tapi yang ngurus organisme tradisi intelektual ini tidak semua orang. Dan saya mungkin salah satu di antara sekian banyak senior yang memiliki inisiasi untuk mendidik kader mentransformasikan pengetahuan itu. Silakan bergerak masing-masing pada saatnya untuk merawat PMI secara nasional. Ya. Ya, ini merupakan inspirasi betul ya yang harus dijaga komitmennya oleh kader-kader di seluruh Indonesia. Tidak hanya sebenarnya alumni pesantren pergerakan, karena akses intelektual pun juga tidak hanya melalui itu. Cuma ini membutuhkan kekuatan sih, begitu ya Bung ya. Saya rasa tidak semua orang mampu untuk menghibahkan dirinya untuk intelektual. Kemudian apa sih Bung selama ini yang menjadi hambatan Bung sendiri dalam menjaga konsistensi dalam menyelenggarakan pesantren pergerakan, atau mungkin pesantren pergerakan yang lalu itu apa yang menjadi masalah terbesar gitu? Mungkin dari struktural yang tidak mendukung, atau kalau secara intelektual saya rasa sudah Bung Rizwan ini punya stok yang sangat banyak lah soal kajian-kajian. Selama ini gimana Bung? Apa yang menjadi hambatan terbesar? Ya, kalau saya analisis tidak ada orang yang melarang lah ya, atau saya melakukan komunikasi secara struktural. Bahkan saya meminta ya ketua PKC dan bidang kaderisasi PB untuk hadir, beberapa hadir, agar tidak mencurigai bahwa itu forum politik. Jadi saya melakukan komunikasi struktur PMI karena dikhawatirkan bahwa gerakan subversif ya, atau membuat arus yang berbeda. Kemudian beberapa intelektual nasional juga saya undang. Beberapa waktu yang lalu saya undang Gusdin, ketua API, Aliansi Petani Indonesia. Kemudian beliau juga Mabincap ya di Malang. Kemudian beberapa intelektual nasional juga saya undang. Saya kira tidak ada problem yang terlalu berat sih saya mengadakan itu. Yang justru menjadi PR adalah kegiatan seperti ini perlu diinisiasi di banyak zona. Oleh teman-teman ya yang sudah post struktur ataupun secara kultural. Memang pernah ada satu kasus ya. Kali ini sih bukan pesantren ya. Pelatihan basis kan sudah bergerak di beberapa lini ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pembasisan 40 orang itu. Ada beberapa senior yang menganggap kalah eksistensi lah. Ini ada orang kok mengorganisir kader-kader gitu. Di Jawa Tengah pernah. Dan bahkan tidak dibolehkan. Kecurigaan politik. Nah, saya harapkan teman-teman tidak melihat forum ini sebagai kepentingan yang sangat politis. Ini murni kepentingan intelektual, memberikan doktrin, memberikan transformasi pengetahuan.
Diharapkan memang seluruh kader PMII kan sekarang sudah masuk di IKA ya. Di IKA dia secara individu mau melakukan. Itu yang paling penting. Dan saya juga tidak berekspektasi sebesar ini acaranya. Diikuti bahkan hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mungkin problem terberatnya hanya tim ya. Perlu ada tim, perlu ada seleksi yang lebih ketat terhadap siapa yang hendak terlibat. Bahkan saya punya impian yang jauh di atas itu ya. Kalau pesantren pergerakan hanya diikuti oleh kader PMII, suatu saat saya ingin mengadakan misalnya sekolah kepemimpinan progresif nasional misalnya yang diikuti oleh lintas organ. Sebagaimana sekolah kemanusiaan dan kebudayaannya Syafi'i Ma'arif itu ya. Itu diikuti oleh semua lini ya. HMI, GMNI, PMII, bahkan non-Islam itu ikut. Saya ingin menginisiasi acara bahkan di atas pesantren pergerakan yang diikuti oleh kader-kader pelopor penggerak secara nasional. Tapi nanti tunggu saja. Itu saya butuh persiapan, butuh jaringan nasional, butuh jaringan intelektual nasional. Mudah-mudahan pesantren pergerakan bisa konsisten dulu. Nanti akan ada forum yang levelnya lebih tinggi dari itu dengan tema-tema yang lebih makro. Persoalan kebangsaan, persoalan kemanusiaan, persoalan hak asasi manusia. Itu di Syafi'i Ma'arif menarik sekali itu. Kemudian di Akbar Tanjung Institute juga ada. Kemudian di Satu Nama Yogyakarta itu juga lintas organ, lintas agama, lintas ras. Saya punya impian sejauh itu sebenarnya ya. Tapi ini dulu lah. Ini juga sebenarnya saya anggap kecil ya. Tapi memang skalanya sudah nasional dan implikasinya ada sih. Ada implikasi yang positif. Misalnya alumni pesantren pergerakan kebanyakan menjadi penggerak intelektual. Di semua lini saya masih cek di grup. Kemudian masuk di kaderisasi nasional. Di semua provinsi, di komisariat, di cabang, di PKC dan di PB itu. Jadi ada implikasi positif karena memang kadernya terdidik itu. Mudah-mudahan bisa konsisten dan kedepannya bisa ada forum yang lebih besar dari itu. Skala dan representasi pesertanya sih ya. Nanti dukung aja ya. Teknis ya di pesantren pergerakan itu kan 20 hari atau saya inisiasi 40 hari. Itu mentaskhih seluruh materi kaderisasi formal. Jadi saya ambil materi intinya, Mapaba, PKD, PKL, SIG, SKK, SKKN. Saya ambil semua materi intinya 25. Kemudian ditambah kitab kuning ada 5. Kemudian ditambah teknik penulisan, ditambah reading group, kemudian ditambah presentasi buku dan presentasi materi selama 20 hari itu. Jadi memang dicuci betul otaknya itu. Jadi itu ini ya struktur pengetahuannya itu. Masing-masing anak membawa, saya kasih list 100 buku yang harus dibawa. Rata-rata bawa 20, 25 gitu ya. Ada yang 30 bawa gerdus memang ke sini. Belajar selama 20 hari dalam rangka mentaskhih dan menata struktur pengetahuan. Kenapa acara itu menjadi menarik? Karena sebenarnya ada di struktur pengetahuan yang saya susun. Kemudian saya juga kasih terakhir di forum terakhir pesantren itu strategi taktik gerakan PMII. Bagaimana individu bergerak pada lini struktur dan kultur. Itu saya kasih itu. Kemudian saya kasih gambaran pola gerak PMII dan positioning kader dalam menggerakkan PMII secara kultural dan secara struktural. Dan alhamdulillah teman-teman hampir semuanya yang punya konsistensi itu menjadi penggerak. Misalnya mereka mengadakan sekolah ideologi, sekolah filsafat, sekolah sosial, analis sosial ya, sekolah pendidikan kritis, sekolah pemikiran Islam, sekolah Marxis, itu hampir semuanya digerakkan oleh anak-anak pesantren. Itu implikasi positifnya. Dan beberapa anak yang lebih konsisten itu menjadi narasumber karena dia punya struktur pengetahuan yang sudah ditaskhih di pesantren pergerakan. Kemudian kalau di level yang lebih tinggi
Ini sebenarnya ada forum yang diminta ya, secara nasional juga khusus untuk kader perempuan, gitu ya, untuk mentaskih apa namanya pengetahuan feminisme, ideologi gender, gender dalam perspektif Islam, fikih perempuan dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah ada narasi ini ya, struktur pengetahuannya, cuma belum diselenggarakan karena butuh pendamping perempuan. Pada ekspektasi yang lebih tinggi, mudah-mudahan suatu saat jika lembaga yang saya miliki, lembaga pesantren sudah lebih mapan ya, atau saya punya pesantren sendiri, itu saya pasti mampu mengadakan, saya sangat optimis mampu mengadakan forum pendidikan kader lintas organ. Pasti itu. Saya yakin dengan narasumber yang punya reputasi nasional, kemudian jejaring mahasiswa internasional, teman-teman yang sedang studi di luar, jika sudah selesai bisa kita akses untuk menjadi narasumber, dan itu implikasinya jauh lebih besar. Implikasinya jauh lebih besar. Mereka akan menjadi penggerak di semua lini, semua institusi, lintas faksi ya, dan lintas organ, gitu ya. Dan itu hal yang tidak yang sangat mungkin karena sudah banyak yang melakukan itu. Tapi butuh struktur pengetahuan yang ditata dengan baik, butuh jejaring, butuh dukungan finansial, butuh jejaring intelektual sebagai narasumber, butuh tim fasilitator, butuh representasi tempat. Wah, saya sudah siapkan semua sebenarnya, tinggal tunggu ini ya, tunggu mudah-mudahan punya pesantren, punya tempat sendiri nantilah, nanti perlu diadakan.